Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan secara singkat sederhana bacaan Injil pada hari ini, Rabu 6 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52. Sesuatu hal yang begitu sederhana yang diingatkan oleh Markus lewat bacaan Injilnya kepada kita sekalian, yaitu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Dikisahkan begini, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya itu naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Lalu Tuhan Yesus menyuruh ribuan orang itu yang mengikuti dia untuk kembali pulang karena hari sudah malam. Lalu Yesus kemudian naik ke bukit dan berdoa dahulu. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Putra Allah, yang adalah inkarnasi Allah menjadi manusia ke dunia ini, dia masih meluangkan waktu untuk berdoa, menjalin relasi dengan Bapaknya, dengan Allah Bapaknya. Ya, supaya Tuhan Yesus terus-menerus mendapatkan kekuatan ilahi dari Bapaknya. Dan di sini juga kita diajak dengan tampilnya Yesus berdoa. Ya, mari kita menjalin relasi yang kuat dengan Tuhan. Menjalin kekuatan ilahi, mendapatkan kekuatan ilahi dari Allah. Sebab dalam kehidupan ini, yang paling penting adalah kekuatan ilahi datang kepada kita sekalian. Karena dikisahkan demikian, ketika para murid itu sedang naik perahu dan sudah ada di tengah danau, katakanlah, Tuhan Yesus melihat bahwa para murid itu mendayung dengan begitu susah payah karena angin sakal, angin yang begitu kencang, pasti menggoncang perahu itu, dan tentu saja membuat para murid ketakutan pada saat itu. Kemudian Tuhan Yesus datang mendekati mereka kira-kira pukul 3 pagi, pukul 3 malam dikisahkan. Lalu apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Mereka mengira bahwa itu hantu. Oke. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus datang ke perahu itu dengan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Angin menjadi reda. Kalimat Tuhan Yesus yang begitu bagus di sini adalah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Tenanglah, ada Tuhan Yesus. Inilah dia Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, kekuatan ilahi, kekuatan dari Tuhan kepada kita sekalian bila kita bisa dekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Kita bisa jalani hidup ini dengan tenang. Itu yang utama, tenang. Kenapa kita tenang? Masalah-masalah itu ada. Godaan-godaan itu ada. Cobaan-cobaan itu ada. Hambatan-hambatan itu ada. Baik kecil maupun berat. Baik ringan maupun besar. Selalu ada dalam hidup kita ini. Dan kita tidak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Cobaan, hambatan, tantangan, sakit, derita, kesusahan, itu ada. Seperti halnya para murid di dalam perahu, di mana perahu itu diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ya, dalam kehidupan kita pun kadangkala kita mengalami gelombang, kita diombang-ambing, ya, oleh hal-hal yang sebenarnya kita tolak, tapi itu terjadi. Kegagalan, penyakit, rintangan, hambatan, kesulitan, hujatan dari orang lain, pandangan negatif dari orang lain, cemoohan dari orang lain, tidak diperhatikan, disingkirkan. Ya, itu kadangkala terjadi. Dan selama kita hidup, saya pikir hal itu akan terus terjadi. Akan ada lagi dengan model yang lain lagi.
ringan atau berat, itu pasti akan terjadi lagi. Tetapi yang penting adalah kita jangan cengeng, tetapi kita mau dekat dengan Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan. Tuhan pada saat ini juga mengatakan kepada Anda, ketika Anda mengalami kesulitan, cobaan dalam hidup ini, tenang, inilah aku, jangan takut. Itu artinya apa? Tuhan meminta kepada kita sekalian untuk bisa menyerahkan persoalan kita, mohon kekuatan dari Tuhan, dan bersama dengan Tuhan kita jalani hidup ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa persoalan hidup ini akan hilang. Tidak, persoalan hidup ini akan ada dan akan ada lagi. Rintangan, cobaan itu akan ada lagi. Sakit, derita itu akan muncul dan kita alami terus-menerus. Tetapi yang penting adalah kita tetap mempunyai kekuatan. Kita tetap sadar di samping kita, atau setidaknya kita sadar secara rohani, Tuhan Yesus menuntun saya. Tuhan Yesus menuntun kita. Jadi cobaan itu, hambatan, rintangan itu, hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif itu bisa kita lalui, bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu memegang kita. Tanpa kita tahu, Tuhan Yesus menopang kita, menggandeng kita, membisikkan kalimat yang begitu bagus kepada kita sekalian, kepada Anda. Tenang, aku ini, jangan takut. Aku Tuhan Yesus, aku ada di sampingmu. Aku ada menuntunmu. Maka dari itu kita percaya, inilah dia kekuatan dari Allah kepada kita. Dengan kalimat ini saya mengatakan atau melihat betapa Allah yang kita imani, Tuhan yang kita imani itu adalah Tuhan yang mau ada beserta dengan kita. Dan Dia hadir, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Dia hadir ketika kita mengalami masalah. Jangan sampai mengatakan, ketika saya menderita, saya sedang susah, saya sedang sakit, saya sedang berada dalam masalah, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan meninggalkan saya. Tidak. Justru pada saat seperti itu, Tuhan mengingatkan kita untuk dekat dengan Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang ada pada diri Tuhan Yesus adalah cinta kepada kita. Betapa Dia mencintai kita, Dia mencintai Anda. Maka dari itu, terus menerus jalin relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, persoalan masalah itu ada. Tapi ketika kita berpegang pada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kegembiraan rohani. Kita mendapatkan kekuatan, bukan dari orang lain, tapi dari Tuhan. Ya, syukur ada orang lain yang bisa membantu kita. Tapi kekuatan yang utama yang kita minta adalah dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita sekalian. Dekatkan diri kita kepada Tuhan yang membisikkan kalimat yang begitu indah kepada kita. Jangan takut, ini aku. Tenanglah. Amin.